Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmawati, dosen agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Al-Azhar. Video ini bertujuan untuk melengkapi partisipasi dosen dalam sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi yang bisa disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah pembangunan pertanian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib prodi agribisnis dengan bobot SKS 2 SKS diberikan kepada mahasiswa semester 7. Tujuan mata kuliah pembangunan pertanian adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan sektor pertanian secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan untuk membentuk pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan, strategi, dan berbagai aspek terkait pembangunan pertanian, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tujuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah pembangunan pertanian adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi pertanian. Adapun capaian pembelajaran pada program studi agribisnis adalah mampu bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar. Ketiga, memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berpikir positif. Keempat, menguasai pengetahuan khusus yang meliputi manajemen, ekonomi, ekonomi mikro, makro, dan pembangunan, kewirausahaan, dan komunikasi agribisnis, dan pengetahuan aspek teknis pertanian dari hulu hingga hilir, sehingga dapat menguasai konsep-konsep bisnis pertanian secara profesional. Yang keempat adalah menguasai pengetahuan umum tentang konsep produksi tanaman, konsep efisiensi, komunikasi, dan kewirausahaan untuk mengambil keputusan, langkah, dan operasional serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis secara berkelanjutan. Kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup histori dan filosofi pembangunan pertanian dalam konteks pembangunan nasional. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan prinsip pertanian berkelanjutan serta pembangunan pertanian ramah lingkungan. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan pertanian yang mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Keempat, mahasiswa mampu menjelaskan peran infrastruktur dan iptek dalam mendorong pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi peran penyuluh pertanian dan strategi agribisnis dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah pembangunan pertanian adalah terdapat 11 referensi yang digunakan untuk penunjang mata kuliah pembangunan pertanian. Materi pembelajaran pada mata kuliah pembangunan pertanian yaitu terdiri dari 11 pokok bahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang ruang lingkup pembangunan pertanian. Kedua, histori dan filosofi. Ketiga, pertanian berkelanjutan. Keempat, pembangunan pertanian berkelanjutan ramah lingkungan. Kelima, kebijakan pembangunan pertanian berkelanjutan. 6, pembangunan pertanian untuk pengentasan kemiskinan. 7, pangan sebagai fokus pembangunan pertanian Indonesia. 8, peran infrastruktur dalam pembangunan pertanian. 9. Mengembangkan iptek pertanian. 10.
membangun pertanian melalui kinerja penyuluh pertanian. 11. Sektor agribisnis menghadapi masa depan. Untuk metode pembelajaran, saya biasa menggunakan media langsung dan tidak langsung. Biasanya menggunakan media langsung itu kita tatap muka, dan untuk media tidak langsung biasa menggunakan Zoom. Dalam pengajaran mata kuliah, saya mengimplementasikan ke dalam DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Untuk memastikan proses pembelajaran yang efektif dan komprehensif, baik secara online maupun offline, untuk akses delivery, saya menyampaikan metode pembelajaran itu biasanya dengan ceramah, diskusi, atau biasanya menggunakan pustaka yang sesuai dengan mata kuliah pembangunan pertanian. Untuk keterlibatan atau interaksi saya dengan mahasiswa, itu biasanya saya mendorong keterlibatan mahasiswa untuk diskusi kelompok, diskusi antara dosen dan mahasiswa, antara mahasiswa dan mahasiswa. Dan untuk asesmen proses penilaian dilakukan secara komprehensif, di mana penilaian terdiri dari keaktifan 10%, tugas atau kuis 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, ujian akhir semester atau UAS 40%, dengan syarat kehadiran minimal 80%. Berikut adalah proses pembelajaran tatap muka pada semester 7 pada pertemuan 3 dengan tema pertanian berkelanjutan. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai perkuliahan, kita absensi terlebih dahulu untuk memastikan bagaimana partisipasi adik-adik untuk mengikuti perkuliahan pembangunan pertanian. Oke, pertama, Saudari Yulianti, Mariatur Rizki, Mita Afrilia, Lulu Handayani, Dina Rahmawati, Yola, Wahyu Andini, Ahmad Zarkasi, izin ya, Yayan Irawan, Muhammad Hulaifi, Muhammad Izam Majdi, Asroy Hapipi, Ihsan Nazri. Alhamdulillah, berarti 90% dari adik-adik ini ikut dalam perkuliahan pembangunan pertanian. Baik, ada yang ingat tidak? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Nah, minggu kemarin itu kita membahas tentang histori dan filosofi pembangunan pertanian. Ada yang mau menjelaskan tidak? Apa sih histori dan filosofi dalam pembangunan pertanian? Ya, silakan Mita. Histori adalah pertanian bermula dari sistem pertanian sederhana seperti berladang dan berternak, yang kemudian berkembang menjadi sistem pertanian yang lebih kompleks dengan pengenalan irigasi teknologi dan verifikasi tanaman. Sedangkan untuk filosofi, pembangunan pertanian menekankan pada peningkatan produksi pangan, kesejahteraan petani, dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Oke, itu adalah bagian dari histori dan filosofi, ya, sejarah dari pembangunan pertanian kita yang ada di Indonesia. Kalau kita sering dengarkan dulu itu bahwa pertanian Indonesia ini sudah masih terbelakang, tapi sekarang dengan adanya teknologi itu sudah mulai dikembangkan. Baik, untuk mengawali perkuliahan minggu ini, teman-teman kan harus mengetahui ya, dari minggu kemarin itu harus dipelajari terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke perkuliahan minggu ini, kita membahas tentang sumber daya pertanian dalam konteks pertanian berkelanjutan. Ya, dalam mata kuliah ini atau materi ini kita akan membahas bagaimana sih pembangunan pertanian itu dan bagaimana kita akan membangun pertanian berkelanjutan. Ya, ada yang tahu tidak apa sih pembangunan pertanian berkelanjutan? Nah, ya, dalam sumber daya pertanian, dalam konteks pertanian berkelanjutan, kita mengetahui pertanian ini adalah bagian dari bagaimana proses pangan itu dihasilkan. Agar pangan ini tetap terjaga, maka harus ada keberlangsungan terhadap pangan tersebut. Jadinya kita harus menjaga sumber daya pertanian kita. Dari apa nih yang harus kita jaga? Pertanian itu
harus berdasarkan apa? Misalkan kita ingin pertanian kita itu sukses nih, produksinya banyak. Apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari tahu dulu ya, benih varietas yang unggul untuk pertanian kita gitu ya. Sumber dayanya seperti apa yang harus kita kerjakan sehingga nanti bisa berkelanjutan. Kalau kita menggunakan pupuk kimia secara berkelebihan atau secara overdosis, maka lambat laun pertanian kita ini produksinya akan berkurang. Kenapa? Karena ada proses-proses pelakuan bahan kimia yang kita masukkan ke dalam tanah. Nah, mengapa sih perlu pertanian berkelanjutan? Kenapa? Kenapa perlu bangunan pertanian itu berkelanjutan? Agar apa? Mungkin Yola, agar apa nih pertanian itu harus berkelanjutan? Agar apa? Bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia bagi masyarakat. Iya, betul sekali. Karena pangan ini adalah sumber pokok gitu ya, yang harus tetap terjaga. Kalau dia pembangunan pertanian kita ini terhenti, tidak berkelanjutan, misalkan sekarang padi, kita kan rata-rata konsumsi beras ya. Kita rata-rata konsumsi beras, kalau kita penggunaan bahan kimianya secara berlebih, maka nanti akan mengakibatkan produksi kita akan menurun. Jadinya itulah yang harus kita jaga. Dengan apa? Penggunaan pupuk berimbang. Itu ya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana pembangunan pertanian itu harus tetap berkelanjutan. Mungkin ada yang lain yang mau tanggapi. Ayo yang lain, Mita, kenapa perlu pertanian itu berkelanjutan? Untuk apa? Iya, untuk memenuhi pemenuhan produksi ya. Apakah itu produksi dalam negeri, daerah ya, tingkat nasional itu bisa. Jadinya pembangunan pertanian ini perlu untuk kita tetapkan. Nah, permasalahan serius dalam pertanian. Ya, ini jadinya kita harus tahu kira-kira Indonesia itu memiliki permasalahan apa saja sih dalam pertaniannya? Ya. Mungkin Fahmi bisa dibacakan apa sih permasalahan dalam pertanian Indonesia? Ya, Fahmi silahkan. Semakin meningkatnya biaya dan ketergantungan terhadap import eksternal bahkan kimia dan energi. Oke, jadinya kita itu ketergantungan terhadap bahan kimia, energi ya. Padahal pada intinya Indonesia itu kan misalkan dia bisa menghasilkan pupuk secara organik. Tapi kita ini sudah ketergantungan sekali dengan penggunaan bahan-bahan kimia. Inilah yang menjadi permasalahan serius dalam pertanian kita. Ya kan? Ayo, seandainya bahan pupuk kimia tidak diberikan kepada tanaman, sekarang produksinya akan menurun. Kenapa? Kenapa produksinya menurun? Karena sudah ketergantungan terhadap pupuk kimia. Itulah yang terjadi pada pertanian kita. Yang kedua itu adalah pencucian hara dan tanah. Ya, bagaimana sih maksudnya pencucian hara dan tanah? Kita tahu bahwa pencucian hara itu artinya tanah kita ini kan sudah mengeras ya, sudah mengeras. Jadinya ketika kita mendatangkan irigasi atau air, itu maka hara-hara ini juga akan larut ke dalam air tersebut. Jadinya penggunaan bahan kimia itu sangat berbahaya kalau penggunaannya itu sudah berlebih. Ya, yang ketiga adalah akibat pupuk dan pestisida. Ya, padahal kita tahu bahwa misalkan kita ini adalah petani cabai, gitu ya, atau petani palawija, gitu ya. Biasanya kalau petani itu biasanya menggunakan pestisida,
ya. Tapi ada pestisida yang dikembangkan oleh dosen kita agroteknologi, itu bagaimana pemberantasan hama itu secara alami. Biasanya mereka menggunakan minyak astiri, itu berdasarkan penelitiannya Ibu Inggar gitu ya. Jadinya teman-teman nanti kalau mau ikut di bidang pertanian atau bergelut di bidang pertanian itu bisa berkolaborasi bagaimana nanti menetapkan hama itu dengan yang alami, bisa tanpa menggunakan pestisida. Yang keempat adalah kualitas keamanan pangan. Nah, kalau penggunaan pupuk kimia, ya, kalau penggunaan pupuk kimia, ini gimana dengan kualitas pangan kita? Ya, gimana dengan kualitas pangan kita kalau penggunaan pupuk kimia? Maka akan berbahaya terhadap orang yang mengkonsumsi. Makanya kemarin kita juga belajar tentang pangan dan gizi. Bagaimana pangan dan gizi itu ya masuk ke dalam tubuh kita, pangan itu masuk ke dalam tubuh kita mengandung gizi apa sih yang terdapat. Nah, sekarang kalau penggunaan pupuk kimia dan sebagainya, jadinya itu menyebabkan kanker gitu ya. Jadinya itu adalah bahan-bahan yang berbahaya untuk tubuh. Nah, ini adalah permasalahan serius dalam pertanian kita. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, silakan Yola. Apa saja sih tantangan utama yang sering terjadi dalam pembangunan pertanian di Indonesia ini? Oke, luar biasa ya pertanyaannya dari Saudari Yola. Kalau kita tahu bahwa kalau menurut Kartawi ya, tantangan terbesar atau utama dalam pembangunan pertanian kita itu adalah pertama tadi kita akan melihat ketergantungan kita terhadap pupuk kimia. Ya, kita ini sudah sangat tergantung pada pupuk kimia. Mampu enggak kita, petani kita ini sekarang beralih atau lebih menggunakan pupuk itu secara seimbang, gitu ya? Jadinya semakin lama nanti tanaman itu atau tanah itu akan kembali, akan sehat, gitu ya. Apa sih bagaimana sih syarat tanah itu sehat, gitu ya? Kalau kita tahu bahwa tanah yang sehat itu adalah tanah yang gembur, yang memiliki unsur hara di dalamnya itu tuh kompleks, ya. Biasanya tanah yang gembur kalau turun hujan dia sulit untuk terbawa arus, ya. Dia sulit terbawa arus karena dia akan menyerap air yang ada di dalam tanah untuk menyimpan. Ya, seperti itu ya. Kedua, pupuk dan pestisida. Ini adalah tantangan utama ya dalam pertanian Indonesia. Kalau kita tahu bahwa tantangan-tantangan ini menurut Kartawi itu pestisida ini sudah penggunaannya itu sudah overdosis ya. Penggunaan pestisida pada petani kita ini sudah overdosis. Karena apa? Kurangnya pengetahuan petani terhadap penggunaan bahan kimia atau pupuk, apakah itu pupuk seimbang atau pupuk kimia. Ya. Nah, ini adalah tantangan utama yang harus kita selesaikan ya di pembangunan pertanian kita. Nah, biasanya di dalam pembangunan pertanian itu ada namanya paradigma pembangunan pertanian yang cenderung bersifat eksploitatif dan lebih mengutamakan produksi jangka pendek. Gimana? Perlu nggak kita ubah? Nah, perlu. Bagaimana? Paradigma pertanian berkelanjutan berwawasan lingkungan. Ya, gimana caranya nih kita ubah dari yang kalau yang berwawasan lingkungan itu apakah kita akan melihat ya keberlanjutan. Misalkan sekarang kan ada program misalkan untuk petani Indonesia ya, pangan gitu ya. Ada nggak keberlanjutannya? Gitu ya. Kita harus melihat bahwa misalkan ya penggunaan pupuk organik ya, penggunaan pupuk organik ini ada nggak keberlanjutannya? Ada. Ini akan mengembalikan unsur hara dalam unsur hara tanah. Jadinya kita harus melihat ke lingkungan.
Kalau kita pestisida, ini kan berdampak terhadap lingkungan. Kayak gimana? Apa yang terjadi kalau lingkungan kita ini sudah tercemar? Apa yang terjadi? Iya, bisa juga terhirup oleh kita. Apa yang terjadi kalau kita menghirup bahan-bahan kimia? Mati. Bisa terkena penyakit, kanker dan sebagainya, karena terdapat bahan kimia yang tidak diinginkan oleh tubuh kita. Ya, jadinya perlu kita ubah dari produksi jangka pendek ke jangka panjang. Nah, ibu bertanya nih, sekarang misalkan kita mau misalkan ada kebun sawit gitu ya. Di kebun sawit itu gimana? Adik-adik melihat bahwa ini jangka panjang atau jangka pendek. Alih fungsi lahan dari lahan hutan gitu ya, menjadi lahan sawit. Nah, coba siapa yang bisa ini berkomentar terhadap itu? Yayan? Ya, silahkan Yayan. Apa tadi itu pertanyaannya? Ya, pertanyaannya itu bagaimana Yayan melihat keberlanjutan alih fungsi lahan hutan yang tadi hutan ya menjadi lahan sawit. Kayak gimana Yayan melihat itu? Saya melihatnya sebagai apa sih, bersifat sementara, soalnya kan kalau ditanami seperti pertanian kebun sawit ini, soalnya nanti kalau udah usianya tidak produktif lagi, nanti sawitnya akan dimusnahkan lagi, terus diulang lagi dari yang kecil. Iya, itu iya. Kan berkelanjutan. Oke, tidak berkelanjutan ya menurut Yayan. Tidak berkelanjutan kalau menurut saya kalau ditanami sawit. Soalnya nanti kan ada batas usia produktifnya. Oke. Menurut saya sih. Oke, yang lain mungkin ada yang berpendapat? Ayo. Leipi? Mungkin kalau di Ya. pertanian yang berwawasan lingkungan tentang apa namanya sawit itu mungkin seperti yang disampaikan saya tadi itu tidak berkelanjutan karena kita lihat di hubungan sawit itu bisa tidak produktif lagi ketika sudah dimusnahkan. Oke, ya banyak yang berpendapat bahwa pertanian yang berkelanjutan itu ada jangka panjang gitu ya, ada jangka panjangnya. Misalkan kita punya hutan gitu ya, hutan itu kan memiliki sumber daya yang lengkap atau kompleks di situ. Ada air, ya, ada hewan, ada tanaman gitu ya. Jadinya misalkan dalam hutan itu terdapat banyak sekali pohon pinang. Nah, pohon pinang ini bisa kita manfaatkan kelapanya ya, itu menjadi piring misalkan, menjadi tempat makanan. Jadinya ada keberlanjutan, tapi tidak merusak lingkungan. Seperti itu ya, proses-proses pembangunan berkelanjutan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi mungkin, Levi, terkait pembangunan berkelanjutan? Oke, udah paham ya? Udah paham ya? Baik, mungkin itu saja dari Ibu ya untuk perkuliahan minggu ini. Mungkin nanti ada tugas untuk adik-adik kerjakan merangkum mata kuliah tentang pertanian berkelanjutan. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah saksikan bersama proses pembelajaran pada mata kuliah pembangunan pertanian yang melibatkan mahasiswa semester 7. Mungkin bisa menjadi pertimbangan asesor untuk sertifikasi dosen. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.